warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga liang lahat. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan sepanjang usia. Mari kita awali menuntut ilmu ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu senantiasa memberkahi kita semua dan kita bisa berilmu amalia, beramal ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Celebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada nama surah yang diambil dari nama binatang, yaitu An-Nahl, surah An-Nahl. An-Nahl itu kalau bahasa Indonesia tawon. Nah, kenapa Allah memakai tawon ini, lebah ini menjadi nama surah? Ternyata menurut ilmu tafsir, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ada 4 keutamaan tawon yang bisa menjadi teladan buat kita. Ya. Apa gerangan keempat tawon itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, masalul mu'minina kamasalin nahl. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Lihat sifat-sifat tawon. Yang pertama, apa yang dia makan selalu baik-baik. Apa yang dimakan oleh tawon? Saripati madu. Artinya apa? Orang Islam itu makanannya yang baik-baik. Mana yang baik-baik? Yang halal. Sampai detik ini saya belum pernah melihat berita dan membaca berita ada tawon makan ballo, minum ballo. Saya tidak pernah membaca ada tawon makan tempe. Tapi yang selalu dimakan adalah saripati madu. Artinya orang Islam itu makanannya yang baik-baik. Bagaimana yang baik itu? Halalan, thayyiban, wasi'an. Halal, baik, dan banyak. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, ada makanan yang baik tapi belum tentu halal. Contoh, bangkai binatang. Itu sepertinya kelihatannya secara kasat mata baik, tetapi belum tentu halal ketika dia disembelih bukan atas nama Allah. Hati-hati kini yang suka makan ayam potong. Pernah saya lihat itu di pasar Pabalu-Balu, dia potong ayam, dia tidak bismillah karena banyak sekali dia potong, ada 50 potong ekor ayam dia potong, tidak mungkin dia baca bismillah satu-satu. Akhirnya apa? Dia ambil ayam satu, baru dia bilang bismillahirrahmanirrahim kali 50. Nah, tentu tidak boleh seperti itu. Bismillahnya harus satu ayam, satu bismillah. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, ini yang pertama. Ya, apa yang dia makan yang baik-baik. Yang kedua, sifat tawon itu yang dikeluarkan yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan oleh tawon? Keluarkan adalah madu. Artinya apa? Orang Islam itu pantang ya mengeluarkan kalimat yang tidak baik, berperilaku yang tidak baik, sehingga perilaku dan tutur katanya menyenangkan orang. Orang Islam itu ketika dia hadir di suatu komunitas, ketika hadir di suatu kampung, maka orang akan merasa senang akan kehadirannya. Dan ketika orang tersebut, orang Islam itu meninggalkan tempat itu, maka orang akan merasa bersedih. Jangan sampai sebaliknya, masuk ke situ orang merasa tersiksa, tinggalkan tempat itu orang senang. Tentu bukan seperti itu orang jati diri orang muslim. Inilah yang kedua, sifat dari tawon itu yang dikeluarkan yang baik-baik. Dan kita melihat madu, obat segala jenis penyakit ya. Madu itu segala jenis penyakit bisa disembuhkan. Bahkan dengan madu kita bisa memiliki vitalitas yang baik. Pemirsa Celebes TV yang saya hormati,
Yang ketiga, sifat tawon itu. Dimanapun dia hinggap, dimanapun dia mendarat, tidak ada ranting dan dahan yang patah. Artinya apa? Orang Islam itu pantang menjadi biang kerok. Orang Islam itu di mana saja dia hinggap menjadi rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Pantang orang Islam menjadi biang kerok dalam sebuah lingkungan. Pemirsa Slebes TV yang saya muliakan, ini yang ketiga, sifat tawon. Di mana dia hinggap, tidak ada dahan dan ranting yang patah. Orang Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan yang keempat, sifat tawon itu jangan lalu coba-coba ganggu. Kalau diganggu ini tawon, panrak maki. Nah kejar ki, biar sudah masuk maki di sungai, nah tunggui ki terus. Saya masih ingat filmnya Donald Bebek waktu ku kecil. Itu kalau Donald Bebek coba ganggu-ganggu itu tawon, dikejar itu Donald Bebek sampai masuk di sungai. Masuk di sungai ditunggui sampai naik kepalanya dipatok. Itulah orang Islam. Prinsipnya orang Islam pantang cari-cari musuh, tapi ketika dia dapat musuh, dia pantang untuk menyerah. Pemirsa Slebes TV yang saya muliakan, masalul mu'minina kamasalin nakhal. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Sifat tawon itu yang dia makan yang baik-baik, kemudian yang dia keluarkan pun yang baik-baik. Dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Dan yang keempat, tawon jangan coba diganggu. Ketika Anda mengganggunya, maka dia akan mengejar Anda sampai kemanapun. Artinya Ramadan kali ini jadilah pribadi-pribadi yang tawon. 1 bulan Ramadan ini kita gunakan untuk menempa diri, memperbaiki diri, untuk memperbaiki makanan kita. Jelas tidak akan memakan yang haram-haram. Kemudian yang dikeluarkan yang baik-baik. Tidak ada guna kita puasa apabila mengeluarkan kalimat dan kata-kata menyakiti hati orang lain. Dan tidak ada guna kita puasa kalau tingkah laku dan perilaku kita merugikan orang lain. Dan yang keempat, kita tidak akan mencari musuh di bulan suci Ramadan ini. Justru kita akan berdamai kepada siapa saja. Itulah pribadi umat Islam yang sejatinya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Semoga Ramadan kali ini betul-betul menjadi wahana, menjadi sarana, menjadikan kita pribadi yang betul-betul Islami, karakteristik Islam yang sangat sempurna. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk Slebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.